Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Masih turunan, kita masuk ke aplikasi dari turunan. Kita ambil hanya satu jenis aplikasi. Dalam ini Bapak akan ambil laju terkait untuk aplikasinya. Oke, pada sebab ini akan kita bahas tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, ya. Atau biasanya kita turunkan terhadap waktu. Ya. Sesuatu yang diturunkan terhadap waktu biasa kita kenal dengan kelajuan. Nah, makanya ini adalah laju terkait, ya, istilah ya, kitanya. Nah, contoh, perhatikan. Sebuah tangki penampungan air dengan jari-jari 2 meter dan 36 meter, ini seperti gambar. Airnya dikeluarkan dengan pompa di mana debitnya 3000 liter per menit. Perhatikan, ini debit air, ini adalah volume persatuan waktu. Nah, volume persatuan waktu itu sama juga dengan kelajuan, laju air yang keluar. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah berapakah laju penurunan permukaan air di dalam tangki? Kalau kita definisikan tinggi tangki ini adalah H, maka laju penurunan itu adalah dH per dt, ya. Turunan tinggi terhadap waktu. Nah, ini laju penurunannya, artinya seberapa cepat ini turunnya. Ya, dibanding ini seberapa keluaran dari debitnya. Oke, perhatikan. Ini yang diketahuinya dP per dt 3000 liter per menit atau sama juga dengan 3 meter kubik per menit, ya. Kita gunakan satuan meter. Kalau liter itu kan adalah satuannya adalah desimeter kubik, ya. 1 desimeter kubik itu adalah 10 pangkat min 3 meter kubik, ya. Perhatikan naik 1, ya. Ini karena kubik. Nah, atau dibalik 1 meter kubik, ya. Itu adalah 1000 desimeter kubik. Nah, ini. Nah, kemudian perhatikan, ini kita tidak tulis tanda min. Min ini hanya menunjukkan bahwa ini terjadi pengeluaran, ya. Nanti sebenarnya kalau ini pun terjadi penurunan, min juga hasil akhirnya. Nah, kita lihat besarannya saja. Ini besaran yang dikeluarkannya 3 meter kubik per menit, nanti besaran penurunannya ini berapa? dH per dt. Nah, perhatikan nanti dP per dt dan dH per dt itu datangnya dari mana atau dapatnya dari mana. Kita perhatikan rumus dari sebuah volume. Volume silinder itu adalah V sama dengan VR kuadrat H. Perhatikan di sini ada variabel V, ada variabel R, ada variabel H. R ini adalah konstan, ya. R ini adalah konstan sehingga dia tidak ada perubahan selama proses pompa yang terjadi. Itu perubahannya ada terjadi dari volume sama tingginya saja. Artinya jari-jarinya tidak berubah atau konstan. Sehingga VR kuadrat ini sebagai konstanta, ya, konstan atau sebagai sebuah angka. Jadi kalau kita menurunkan angka, ya, tidak diturunkan, ya. Hanya variabelnya aja yang berubah yang kita turunkan. Nah, dalam kasus ini, jika VR kuadrat ini sebagai konstanta, maka tidak beda halnya seperti Y sama dengan 2X. Jadi, X, ya, yang kita turunkan. Yang ini menjadi DY, ini menjadi DX. Ya. Nah, jadi kita turunkan. Karena kedua-duanya diturunkan terhadap waktu, maka V ini kita turunkan menjadi dV per dt. Ini adalah konstanta VR kuadratnya, sehingga H ini menjadi dH per dt. Ya. Kenapa turunan H-nya menjadi dH per dt? Karena turunan H, variabel H diturunkan 1. Jadi tidak kita tuliskan samanya juga V. Nah, nanti ada kasus kalau misalkan R-nya ini berubah, artinya ya diturunkan juga R-nya, ya, nanti dR per dt. Nah, untuk kasus ini sekarang R-nya itu tidak berubah. Nah, kita perhatikan
dP per dt PR kuadrat dH per dt. Berapakah nilai dH per dt? Kita yang ingin cari, maka PR kuadrat ini sebagai pembagi dP per dt. Sehingga dH per dt sama dengan 1 per PR kuadrat dP per dt. Kita masukkan jari-jarinya 2, kemudian dP per dt-nya adalah 3. Kita dapatkan setelah kita hitung dengan kalkulator ini 0,24 meter per menit. Atau kalau kita dalam satuan cm, 24 cm per menit. Nah, ini adalah contoh pertama dari kelajuan. Ya. Perhatikan berikutnya. Nah, kelajuan tadi ada laju debit, ada laju panjang juga, tinggi di mana terjadi penurunan. Nah, sekarang ada kasus lain, ini sebuah tangga yang disenderkan ke sebuah dinding, tangganya panjangnya 13 feet. Nah, permasalahannya disenderkannya terlalu rendah, ya, terlalu rendah. Ini sengaja, ya. Dimana kalau jarak antara tangga dasar ke dinding ini 12 feet, artinya panjang ini 12 feet nih, ya. Ini 13 feet, ini 12 feet. Nah, ini tergelincir, ya. Yang kemudian tergelincir bagian bawahnya dengan laju pergerakan 5 feet per second. Ini yang dimaksud bagian bawahnya adalah ini. Nah, ini kecepatannya 5 feet per second. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa 5 feet per second ini adalah pergerakan X ke arah kanan, ya. Artinya terjadi perpanjangan jarak ini. Ini adalah X. Ini adalah perubahan X terhadap waktu. Jadi kita bisa tuliskan dx per dt. Itu adalah 5. Ya. Nih. Nah, kemudian berapa cepat ujung bagian atas tangga bergerak turun. Artinya yang ini, Y, ini turun ke bawah berapa cepat. Nah, ini tidak lain kalau kita simbolkan adalah dy per dt. Ya. Nah, oke. Yang B, hitung perubahan luas segitiga yang dibentuk oleh tangga, dinding, dan lantai. Kita tahu luas segitiga ini adalah hubungan antara Y dan X, ya. Antara Y dan X. Pada saat ini bergerak, ini berubah. Sehingga akan berubah juga luasannya. Ya. Sampai akhirnya dia turun, tidak terjadi luasannya habis. Ya. Habis, artinya tidak ada luasan. Karena ini datar akhirnya. Oke. Berikutnya, ya, kita tuliskan langkah-langkahnya diketahuinya apa. Ini dx per dt tadi sudah kita tuliskan. Kemudian ditanyakannya apa? Nah, ditanyakannya adalah dy per dt sama perubahan luasnya, dA per dt. Nah, perhatikan. Nah, yang kita harus tahu adalah hubungan dari bentukan seperti ini, ya, antara panjang X dan panjang Y. Ini hubungannya apa? Ini hubungan segitiga ini adalah Pitagoras. Kita tuliskan hubungannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Nah, ini kemudian semuanya kita turunkan terhadap waktu. Nah, ini kita fungsi implisit kita gunakan di sini. Ya. Turunkan masing-masing. Perhatikan karena ini penurunannya terhadap waktu, X ya ditulis dx per dt. Ya. Sama Y juga dy per dt. Perhatikan X kuadrat diturunkannya ya 2X. X per dt, Y kuadrat juga sama 2Y dy per dt. Konstanta di sebelah kanan ini diturunkan adalah 0. Ya. Sehingga kita dapatkan, kita sederhanakan. Karena dx per dt sudah diketahui, ya pindah ruas ke kanan. Dy per dt yang kita cari. Oke, kita sederhanakan. Ini kita dapatkan bahwa dy per dt-nya adalah min X per Y kali dx per dt. X dan Y-nya, ini sebuah angka yang harus kita cari. X pada awalnya adalah panjangnya 12. Nah, pada saat ini 12, Y ini berapa? Sebenarnya ini adalah segitiga istimewa. 12, 13, maka di sini adalah 5. Ya. Nah, atau dengan Pitagoras kita hitung bahwa Y sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi X kuadrat. Ya. Ini akan menghasilkan 5. Setelah kita tahu X5Y-nya, X-nya 12, Y-nya 5, maka kita masukkan ke rumusan ini. Jadi, dy per dt ini sama dengan
min X per Y, ganti X-nya 12, Y-nya 5, dx per dt-nya 5. Sehingga menghasilkannya min 12 feet per second. Ini terjadi laju penurunannya per detiknya 12 feet. Tanda negatif ini hanya menunjukkan perubahannya berkurang atau memendek, ya. Besarannya 12, arahnya dia ke bawah, dia berkurang. Nah, ini adalah untuk yang arah ke bawah. Oke. Nah, berikutnya kasus B, kita menghitung perubahan luas. Jadi dA per dt, ya. Yang ditanyakan dA per dt. Hubungannya apa? Hubungannya terhadap X adalah luasan segitiga itu adalah setengah XY kuadrat. Kita tahu kalau kita punya ini Y, ini X, maka luasan ini adalah setengah XY. Ya. Nah, dari rumusan ini, nah kita selesaikan, kita turunkan fungsi implisitnya. Kalau A ya dA per dt. Perhatikan ini perkalian. X, Y. Artinya kita turunkan dulu terhadap X. Berikutnya kita turunkan terhadap Y. Ya. Oke, setengah Y. Karena X itu 1, jadi setengah Y dx per dt. Berikutnya setengah X yang diturunkan terhadap Y. Y per dt. Nah, karena X dan Y tadi sebelumnya kita sudah tahu. Nah, kita tinggal masukkan setengah Y-nya 5, dx per dt-nya 5, kemudian setengah X-nya 12, dy per dt-nya negatif. Perhatikan ini harus kita masukkan negatif karena terjadi pengurangan Y-nya. Jadi harus terjadi pengurangan. Sehingga nanti hasilnya kemungkinan negatif bisa jadi. Nah, karena terjadi luasannya semakin mengecil. Nah, hasil perhitungan ini hasilnya negatif. Min 59,5 feet kuadrat per second, ya. Feet kuadrat karena di sini adalah luasan. Perhatikan negatif ini hanya menunjukkan perubahannya berkurang. Besarannya sendiri adalah 59,5. Nah, selanjutnya kalian coba kerjakan latihan 2.6. Wah, ini terpotong. Yang pertama, sebuah kotak dengan ukuran X-nya 4, Y-nya 3, ya. Perhatikan Z-nya 2. Artinya kalau kita gambarkan dari sebuah kotak, jika semuanya terjadi perubahan dari kotak ini, nah, misalkan tadi X, Y, Z-nya ini, ya, atau kebalik, ya. X yang lebih panjang, balik X yang lebih panjang, ya. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, laju perubahan, diketahui laju perubahannya ini, ya, dx dt-nya, dy dt-nya sudah diketahui, dz per dt-nya. Pertanyaannya laju perubahan volume. Artinya kita rumuskan dulu volume itu kan adalah X kali Y kali Z. Nah, ini kita turunkan, ya, masing-masing terhadap X dulu, terhadap Y dulu, terhadap Z. Ya, artinya ini 3 kali. Data-datanya sudah ada. Ini dx dt, dy dt-nya, dz dt-nya juga ada. Selanjutnya luas permukaan kotak. Kalau luas permukaan kotak artinya kan keseluruhan luas permukaan ini, ya. Kita cari dulu rumusannya, kemudian baru kita turunkan. Dan selanjutnya, ya, ini sebuah bejana berbentuk silinder, oke, sama seperti contoh, tetapi ini kalau ini diisi, berapa laju permukaan naiknya? Kalau nomor 3, seorang anak bermain layangan dengan tinggi layangan 300 feet dari tanah, angin bertiup membawa layangan. Nah, ini harus kita gambarkan dulu kasusnya. Ini membentuk kalau kita gambarkan sebuah layangan yang seorang anak ini membuat sebuah segitiga. Nah, ini layangannya di sini. Nah, kemudian ada laju pergerakan ke sana. Ya. Kalian gambarkan dulu, ya. Kalian coba dulu. Nah, untuk yang kelima soal ini,